bagian-bagian panca indera. Yang pertama yaitu mata. Bagian utama dari mata meliputi kornea, iris, pupil, lensa, retina, dan saraf optik. Kornea yaitu lapisan bening di depan mata yang membantu memfokuskan cahaya, sedangkan iris bagian yang memberikan warna pada mata dan mengatur ukuran pupil. Pupil yaitu lubang di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk, sedangkan lensa mengubah bentuk untuk memfokuskan cahaya ke retina. Retina yaitu lapisan di belakang mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal elektrik yang dikirim ke otak, sedangkan saraf optik yaitu mengirimkan sinyal visual dari retina ke otak. Secara umum, fungsi mata yaitu untuk menangkap cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak sehingga kita dapat melihat. Panca indera yang selanjutnya yaitu ada lidah. Bagian-bagian utama dari lidah meliputi papila, kuncup pengecap, dan otot lidah. Papila yaitu tonjolan kecil di permukaan lidah yang mengandung kuncup pengecap. Sedangkan kuncup pengecap yaitu sel-sel yang mendeteksi rasa seperti manis, asam, asin, dan pahit. Otot lidah yaitu memungkinkan lidah untuk bergerak untuk membantu dalam makan, berbicara, dan menelan. Secara umum, fungsi lidah yaitu untuk merasakan rasa, membantu dalam proses makan seperti mengunyah dan menelan, serta berperan dalam pengucapan saat kita berbicara. Panca indera selanjutnya yaitu ada telinga. Telinga adalah organ penting dalam sistem pendengaran manusia yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar meliputi daun telinga atau pina, berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan dan mengarahkan suara ke saluran telinga. Yang kedua ada saluran telinga, yaitu berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara ke gendang telinga. Saluran ini juga menghasilkan serumen untuk melindungi telinga dari debu dan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu telinga tengah. Telinga tengah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang kesatu ada gendang telinga atau membran timpani, berfungsi untuk memisahkan telinga luar dan tengah, bergetar saat menerima gelombang suara. Yang kedua ada osikel, yaitu terdiri dari 3 tulang kecil, malleus, inclus, dan stap, yang memperkuat getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke telinga dalam. Yang ketiga ada saluran eustachius, yaitu untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut, membantu menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Selanjutnya ada telinga dalam, yaitu koklea, bagian berbentuk spiral yang mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf untuk diteruskan ke otak. Selanjutnya ada saluran semisirkular, yaitu berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh dengan mendeteksi gerakan kepala. Selanjutnya, struktur atau bagian dari hidung serta fungsinya. Yang pertama ada lubang hidung atau nares, jalur masuk dan keluarnya udara, rambut halus di sekitar hidung membantu menyaring debu dan partikel besar dari udara. Terus yang kedua ada rongga hidung atau cavum nasalis, terbagi menjadi 2 oleh septum nasi atau dinding pemisah, menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara melalui mukosa hidung, mengarahkan aliran udara ke saluran pernapasan selanjutnya. Terus selanjutnya ada mengandung fibrase atau rambut hidung untuk menangkap partikel kecil. Yang ketiga ada concha nasalis atau tulang turbinat, ada 3 bagian, concha superior, media, dan inferior. Fungsinya meningkatkan permukaan rongga hidung untuk efisiensi penyaringan, mengarahkan udara agar bersentuhan dengan mukosa lebih lama sehingga udara lebih hangat dan juga lembab. Yang keempat ada mukosa hidung, menghangatkan udara melalui kapilyer darah, menghasilkan lendir yang menangkap kotoran dan mikroorganisme. Selanjutnya sinus paranasal yang berfungsi untuk mengurangi berat tulang tengkorak, membantu resonansi suara, membantu melembabkan dan menyaring udara. Yang keenam ada organ olfaktorius, area penciuman, mengandung reseptor penciuman yang mendeteksi bau. Selanjutnya ada nares posterior yang mengarahkan aliran udara ke saluran pernapasan selanjutnya. Selanjutnya struktur atau bagian dari kulit serta fungsinya. Yang pertama epidermis, terdiri dari stratum corneum, lucidium, granulosum, spinosum, dan basal. Berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan kerusakan fisik, mencegah kehilangan air berlebih, menghasilkan pigmen melanin untuk melindungi dari sinar UV. Yang kedua ada dermis, terbagi menjadi 2, ada lapisan papiler dan retikular, berfungsi memberikan kekuatan dan elastisitas, menyediakan nutrisi, mengatur suhu, sensasi, juga perlindungan. Yang ketiga ada hipodermis atau lapisan subkutan, berfungsi menyimpan energi dalam bentuk lemak, menyediakan isolasi untuk menjaga suhu tubuh, melindungi organ dalam dari benturan.